Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardia Kenshi, Diah Pramesti Putri. Pada kesempatan kali ini, saya diamanahi untuk menjadi tentor mata kuliah Statistika dan Probabilitas untuk semester 1. Nah, pada kesempatan kali ini pula, saya akan menjelaskan bagaimana cara dari penyelesaian soal ujian tengah semester untuk mata kuliah StatProp. Nah, di sini sudah ada soalnya. Ini adalah soal tahun 2022. Jadi, langsung aja. Biasanya soal StatProp itu disusun oleh 4 dosen, yaitu Bu Ismi, Bu Hari, Pak Ferry, dan Pak Kami. Nah, namun soalnya ini kita bisa milih, teman-teman. Biasanya kayak gini ya, misalkan untuk soal A kita bisa pilih. Kita bisa pilih dari Bu Ismi atau dari Pak Ferry. Lalu sama juga dengan soal yang B, kita juga bisa memilih antara Pak Kami atau Bu Hari gitu. Nah, dan ini yang ditanyakan biasanya adalah soal-soal yang beliau ajarkan pada saat di kelas gitu loh, sesuai dengan apa yang beliau ajarkan gitu. Oke, langsung aja coba kita bahas dari soal pertama, A1 itu dari Bu Ismi. Nah, untuk soal dari Bu Ismi ini teori ya, lebih ke teori, jadi kalian pelajari saja dari buku. Biasanya Bu Ismi memberikan buku ajar, begitu ada di situ semua sebenarnya jawabannya. Oke, yang pertama gitu, apa yang kalian ketahui dengan penelitian dan apa kaitannya dengan statistika dan probabilitas. Oke, ini dasar ya. Kalau jawaban ini itu adalah penelitian itu suatu proses investigasi yang dilakukan secara aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Nah, statistika dan probabilitas ini adalah ilmu yang menunjukkan cara pengumpulan dan analisa data sehingga data diperoleh informasi yang berguna. Sehingga statistika dan probabilitas membantu peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan cara sistematis dan objektif untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Jadi itu ya. Untuk yang B, nomor 1, itu apa peranan statistika dalam penelitian? Nah, peranannya di sini ada 4 peranan utamanya ya dalam penelitian, yaitu yang pertama sebagai alat menghitung besarnya anggota sampel, yang kedua alat penguji validitas dan reliabilitas instrumen, ketiga teknik penyajian data, dan yang keempat alat menguji hipotesis. Nah, itu pasti ya. Terus yang kedua, bagaimana Anda menjelaskan suatu hasil penelitian dikatakan representatif? Jelaskan. Nah, jadi ini dikatakan representatif itu jika hasil tersebut secara akurat mencerminkan atau mewakili karakteristik dari populasi yang menjadi subjek penelitian. Lalu yang nomor 3 itu dalam suatu penelitian biasanya dilakukan beberapa teknik atau metode sampling dalam pengumpulan data. Jelaskan metode sampling dalam statistika dan probabilitas. Jadi ini ada di buku ajarnya Bu Ismi. Jadi untuk teknik sampling itu ada 2, probability sampling, yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, atau non-probability sampling, yaitu yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur, jadi balikannya. Terus selanjutnya, yang nomor 4, apa yang kalian ketahui dengan populasi dan sampling? Jelaskan. Nah, bagaimana cara menentukan end sampling? Ini populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin atau anggota kumpulan yang lengkap. Nah, sampling sendiri adalah sebagian yang diambil dari populasi yang akan dipelajari sifat-sifatnya. Misalkan gitu, populasinya adalah, jadi populasi itu lebih besar ya, totalitas semua gitu. Misalkan populasinya adalah seluruh rakyat Indonesia yang berusia 15 sampai 20 tahun, itu populasi.
seluruh rakyat Indonesia. Nah, sedangkan samplingnya itu kita ambil misalkan, kan kalau seluruh itu kan banyak ya, jutaan. Nah, kalau sampling misalkan kita untuk survei ini, kita mensurvei 100 orang masyarakat Indonesia yang berusia 15-20 tahun gitu ya, sampling. Nah, untuk menentukan ukuran sampel sendiri ini dengan rumus ini ya, N sama dengan N besar per 1 plus N besar kali alfa kuadrat. Ini ada keterangannya. N itu ukuran sampel, N besarnya ukuran populasi, alfanya taraf signifikansi atau error sekitar 5%. Gitu. Itu untuk soal yang A. Oke, selanjutnya kita beranjak ke soal nomor A2 ya. Di sini adalah soal dari Pak Ferry. Jadi coba kita bedah satu-satu. Yang pertama ini, sebuah populasi yang berdistribusi normal terdiri dari 6.000 buah data dengan simpangan baku 5,6. Diambil sebuah sampel acak yang terdiri dari 80 data. Rata-ratanya 79,6. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata ke 6.000 data di atas. Bagaimana jika interval kepercayaannya menjadi 0,9? Jelaskan arti perubahan interval tersebut. Oke, jadi di sini diketahui bahwa populasinya itu sebanyak 6.000 buah data. Dan simpangan baku atau standar deviasinya itu adalah 5,6. Itu simpangan baku untuk populasi. Lalu diambil 80 sampel acak dan rata-ratanya 79,6. Tentukan interval kepercayaannya untuk ke 6.000 data tersebut. Nah, kita tulis dulu di sini ya. Untuk yang diketahui N, di sini mohon maaf, N-nya harusnya N besar karena populasi 6.000. Lalu untuk standar deviasi populasi yaitu 5,6, rata-rata sampel 79,6. Lalu ditanyakan ini untuk interval kepercayaan 95% dan interval kepercayaan 90%. Nah, langkah pertama, jadi untuk rumus umum dari interval kepercayaan itu adalah ini ya, yang di kotak ini. Jadi, rata-rata dikurangi nilai E kurang dari rata-rata populasi kurang dari rata-rata di jumlah E. Nah, E itu apa? Jadi nilai E ini adalah ini ya, untuk penambahan intervalnya. Ini rumus umumnya Z dikali standar deviasi per akar N. Jadi ini N-nya itu adalah populasi. Nah, mungkin teman-teman bingung ya, kapan menggunakan tabel ini untuk nilai Z, kan dilihat dari tabel ya. Nah, teman-teman mungkin bingung, kapan menggunakan tabel Z, kapan menggunakan tabel T. Jadi, kuncinya adalah jika varian populasi itu diketahui, maka digunakan tabel Z. Jika varian dari populasi tidak diketahui, menggunakan tabel T. Gitu. Dan biasanya untuk tabel T itu digunakan pada ukuran sampel kurang dari 30. Jadi ini aja ukuran sampelnya saja 80 ya, berarti tidak mungkin kita menggunakan tabel T. Dan yang pertama ya, yang utama tadi, bahwa varian populasinya itu diketahui. Jadi 5,6 itu adalah simpangan baku ya. Simpangan baku itu adalah, jadi simpangan baku populasinya diketahui, maka kalau varian kan simpangan baku kuadrat. Nah, maka simpangan baku kuadrat itu diketahui. Nah, jadi kita menggunakan tabel Z gitu. Nah, tabel Z ini bisa kalian lihat ya. Di sini kita bisa lihat untuk, biasanya gunakan yang ini ya untuk distribusi standar ya. Distribusi normal maksud saya. Untuk level of confidence-nya berapa? Ini tinggal kita cocokkan. Nah, untuk yang pertama kan kita cari yang 95%. Itu menggunakan critical value Z-nya adalah 1,96. Ini ya. Maka
Iya, kita tinggal untuk C1 itu 1,96 dan untuk interval kepercayaan 90% atau 0,9 itu 1,645. Nih ya, teman-teman. Lalu setelah itu kan sudah diketahui ya untuk critical value-nya. Lalu kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah ZC dikali simpangan baku per akar N. Ini untuk populasi. Varian populasi diketahui. Jika tidak diketahui, maka tinggal diganti saja Z-nya menjadi T dikali S atau simpangan baku sampel dibagi akar dari N. Gitu. Maka kita masukkan saja untuk interval 95%, seperti demikian, hasilnya adalah E-nya itu 0,142 dan untuk interval 90% itu nilainya 0,119. Maka confident interval atau interval kepercayaannya adalah setelah ini ya, 79, ini rata-ratanya, rata-rata sampel dikurangi nilai E kurang dari rata-rata populasi diberi notasi seperti ini, kurang dari rata-rata sampel ditambah nilai E. Maka untuk yang 95% itu adalah range-nya ini, dan untuk 90% range-nya ini. Sehingga kesimpulannya adalah dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa semakin kecil nilai interval kepercayaan, maka akan semakin kecil nilai Z dan E. Ya, semakin kecil nilai interval kepercayaan, semakin kecil nilai Z-nya. Kita lihat nilai Z-nya semakin kecil dan nilai E-nya juga otomatis semakin kecil ya. Ini perbandingannya. Sehingga nilai C1 yang kecil akan membuat hasil pengujian memiliki jangkauan yang semakin sempit. Jadi ini setelah kita dengan rata-rata yang sama, jangkauannya lebih sempit yang 90% dibandingkan yang 95%. Sebaliknya, semakin besar tingkat kepercayaan, semakin lebar jangkauan margin of error-nya dan semakin akurat. Jadi kalau jangkauannya semakin lebar, maka margin of error-nya itu yang 5% itu ya. Jadi kalau 90% berarti margin of error-nya 5%. Jadi ketidakakuratan hanya boleh 5% dari data seperti itu. Maka ya semakin akurat yang intervalnya lebih besar gitu teman-teman. Oke, itu untuk soal nomor 1. Oke, langsung aja soal kedua dari Pak Ferry ya. Ini diketahui adalah hasil uji kuat tekan karakteristik dari suatu laboratorium. Nah, terus soalnya adalah yang pertama membuat tabel distribusi frekuensi dan diagram batangnya. Lalu yang B, hitunglah nilai min dan standar deviasinya, kemudian tentukan nilai intervalnya, interval min. Lalu yang C, jika kuat tekan spesifikasi sekian, nilai toleransi kuat tekan yang boleh digunakan adalah berada pada kisaran nilai K rata-rata plus minus S, di mana S adalah standar deviasi data, bagaimana kualitas beton sesuai dengan spesifikasi. Yang pertama, itu membuat tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi itu seperti ini ya teman-teman. Jadi terdiri dari yang pertama kelas interval, yang kedua itu adalah nilai tengah, ketiga frekuensinya, dan yang keempat itu adalah ada X1, XI itu nilai tengah dikurangi nilai rata-rata, lalu nilai tengah kurangi nilai rata-rata kuadrat, dan FI kali nilai tengah kurang nilai rata-rata kuadrat. Yang pertama, untuk menentukan kelas interval itu, kalian harus menentukan jangkauannya dulu. Dari ke ini, itu cari data maksimum dan minimumnya. Jadi yang maksimum 345 dikurangi yang minimumnya 198. Maka intervalnya adalah, jangkauannya adalah 147. Sehingga kalau banyak kelas itu rumusnya ini 1 plus 3,3 log N. N-nya itu adalah jumlah data.
dan jumlah datanya ada 80, maka banyak kelasnya itu 7,28. Kita bulatkan ke atas menjadi 8. Maka panjang kelasnya itu berapa? Jadi setiap kelas kan banyak kelasnya 8. Nah, dari 8 kelas itu masing-masing itu berapa banyaknya jumlah data? Yaitu tinggal jangkauan dibagi banyak kelas, maka 19. Kita bagi 19, ini syaratnya adalah yang penting nilai terbawah dari kelasnya itu mencakup ini. Dan nilai paling atasnya itu mencakup ini. Tinggal kita masukkan ya. Lalu nilai tengahnya diperoleh dari ini. 195 ditambah 213 dibagi 2. Itu nilai tengah untuk data. Lalu untuk frekuensinya tinggal dihitung. Jadi dari kelas interval 195 sampai 213 itu ada berapa data. Tuh, frekuensi dijumlahkan harus sama dengan 80. Lalu ini hasil XI min X bar-nya. Lalu demikian. Maka ini merupakan tabel distribusi frekuensi. Sedangkan untuk diagram batang itu seperti ini ya teman-teman. Jadi diagram batang itu terdiri dari interval versus frekuensi. Intervalnya itu masukkan yang nilai tengah. Jadi 204, 223, 242. Lalu untuk frekuensinya tinggal masukkan saja. Kalau 204 ada 7. Sini. 223 ada 4. Sini gitu. Jadi diagram batangnya seperti itu. Untuk yang ke B itu nilai min itu rata-rata dan standar deviasinya. Nilai rata-rata pasti saat membuat distribusi tabel ini sudah diketahui ya, yaitu tinggal ratanya diperoleh dari XI nilai tengah dikali frekuensi sigma ya, sigma. Jadi penjumlahan nilai tengah dikali frekuensi dibagi jumlah banyaknya data. Maka hasilnya adalah 301,613. Untuk menghitung standar deviasi, nah, maka ini ya, teman-teman, tinggal kita cantumkan saja hasil dari tabel distribusi frekuensi, tabel paling akhir. Jadi sigma F frekuensi dikali XI min X bar kuadrat dibagi N-1. Ini adalah untuk standar deviasi sampel. Jadi ini adalah masuk sampel ya teman-teman. Jadi pakainya N-1. Tapi kalau standar deviasi dari suatu populasi, maka ini per N saja, N besar, bukan N-1. Gitu. Maka diperoleh standar deviasinya adalah sekian. Nah, lalu kita disuruh menentukan interval min-nya. Nah, rumusnya sama seperti yang A tadi, jadi rata-rata plus minus Z kali S per akar N. Dan diketahui bahwa Z itu digunakan untuk jika varian populasinya itu diketahui. Dan T itu digunakan kalau jumlah sampelnya kurang dari 30. Sedangkan ini lebih dari 30, maka digunakan Z. Sudah diketahui ya tadi untuk interval 95%. Ini tidak ditentukan ya intervalnya berapa, tapi yang paling umum adalah 95%. Jadi bisa ditulis 95%. Dimasukkan saja rumusnya seperti demikian. Maka intervalnya adalah sekian. Gitu. Nah, lalu untuk yang C, kan intinya adalah bagaimana kualitas beton sesuai dengan spek dalam RKS. Speknya itu kan K250. Sedangkan K rata-rata plus minus S, ini kan hasil dari lab. K rata-rata plus minus S itu adalah ini, range-nya ya, tadi kelas intervalnya. Jadi 263 kurang dari rata-rata kurang dari 309. Sedangkan tadi kan speknya 250 ya. Nah, nilai paling bawahnya sudah memenuhi, sudah di atas K250. Maka ini artinya nilai toleransi kuat tekan beton yang diuji adalah pada kisaran demikian. Keduanya aman karena masih di atas spek beton dalam RKS, yaitu K250. Jadi kesimpulannya aman gitu saja.
Selanjutnya kita beranjak ke soal B. Nah, tinggal kita yang pertama B1 itu adalah soal dari Pak Kami. Ini bentuknya adalah soal untuk kasus-kasus seperti ini. Jadi probabilitas dari dua kejadian. Jadi ada di sini dijelaskan ada beberapa hubungan dari beberapa kejadian yang terjadi gitu. Ada hubungan komplement dari A, ada hubungan peluang A dan B, ada hubungan peluang A atau B. Nah, ini nanti aturannya adalah seperti ini, tinggal kita menyesuaikan gitu. Kita pakai yang mana nanti. Next ya. Yang pertama itu pelelangan proyek jalan tol Demak diikuti oleh 3 perusahaan. Dengan kemungkinan menang dari masing-masing perusahaan ini adalah Anindya 40%, Baskara 30%, dan Citra 30%. Ini di sini diketahui peluang menang dari masing-masing tuh ditulis dulu. Peluang A, peluang B, peluang C. Lalu kriteria pemenang lelang itu diukur dengan kapasitas modal dan tenaga ahli. Di sini ada kemungkinan peningkatan kapasitas modal dilakukan perusahaan jika menang masing-masing. Itu kalau mereka mau meningkatkan kapasitas, kalau mereka ada peningkatan kapasitas modal itu sekitar kalau Anindya 0,3, kita tulis di sini ya. Lalu untuk Baskara 0,7 dan untuk Citra 0,8. Lalu kemungkinan tenaga ahli, jadi mereka kalau mau meningkatkan tenaga ahli maka masing-masing itu sebesar peningkatannya untuk PT Anindya itu 0,7, PT Baskara 0,3, dan PT Citra 0,2. Pertanyaannya yang pertama adalah berapakah probabilitas masing-masing PT A, B, C menang dengan peningkatan kapasitas modal? Maka dia ingin menang dengan kapasitas modal, maka hubungannya adalah peluang A dan B. Kalau di sini peluang A dan B itu hubungannya itu yang ini ya, general multiplication rules. Kenapa tidak yang ini? Karena peluang A dan B di soal ini adalah terikat. Jadi dia harus menang dulu ya. Ini kan ada keterangan jika menang, baru dia bisa meningkatkan modal. Jadi kalau suatu peristiwa itu terjadi, itu terikat dengan peristiwa lain, maka digunakan hubungan seperti ini. Peluang A dikali peluang B, peluang A. Maka jawabannya adalah peluang A-nya itu berapa? Untuk Anindya 0,4. Peluang MA peningkatan modalnya adalah 0,3. Maka peluang ini total kejadian A dan B adalah 0,12. Demikian selanjutnya. Lalu untuk soal yang kedua, berapakah probabilitas masing-masing PT A, B, C menang dengan peningkatan tenaga ahli? Sama. Maka tinggal peluang dari masing-masing, peluang menangnya, dikali dengan peluang peningkatannya. Hubungannya masih sama, peluang A dan T. Yang C sendiri itu berapakah probabilitas peningkatan kapasitas modal jika PT Anindya menang? Jadi ini dia PT Anindya menang dulu. Nah, notasinya ini sebenarnya kalian bisa menentukan itu dengan notasi-notasi yang sudah dijelaskan di soal. Maka kita akan dengan mudah menentukan gitu. Nah, kalau ini notasinya seperti ini, maka PMA itu adalah yang ini ya. Ini adalah PMA 0,12, 0,21, 0,24. Untuk M sendiri adalah kemungkinan peningkatannya. Jadi kita kali peluang MA dikali peluang M. Maka ya ini 0,3. Ini kan untuk Anindya 0,3 dikali 0,12. 0,3 itu peluang dia meningkatkan modal, 0,12 itu adalah peluang dia menang dan dengan kapasitas modal.
tinggal dikali. Lalu yang D itu berapakah probabilitas peningkatan kapasitas modal dan tenaga ahli jika menang? Ini double ya. Kalau yang ke D ini. Maka kalau double-double gini itu kita kali semuanya. Pokoknya kalau hubungannya itu adalah dan. Jadi kan ini harus dua-duanya, modal dan tenaga ahli itu harus terpenuhi. Maka dikali. Tapi jika hubungannya itu adalah atau bisa modal, bisa tenaga ahli, maka peluangnya dijumlah. Gitu. Nah, ini berarti dikali semua dan hasilnya 0,002. Maka sangat kecil ya kemungkinan untuk PT Citra itu menang dan bisa meningkatkan modal dan tenaga ahlinya. Oke, yang terakhir kita bahas soal dari Ibu Hari Budini. Jadi ini ada data pencatatan temperatur air selama setiap hari dalam 6 bulan terakhir. Ini frekuensinya ada 180, maka 180 kalau dibagi 1 bulan itu ada 30 hari, 180 dibagi 30 itu 6, maka sesuai ya ini 6 bulan terakhir, maka datanya ini jelas setiap harinya ada gitu. Lalu kita diminta untuk menuliskan bentuk fungsi distribusi probabilitas diskrit dan gambarkan grafiknya. Oke, jadi untuk distribusi probabilitas itu ada dua, diskrit dan kontinu. Cirinya gampang banget. Kalau diskrit itu maka variabelnya itu bilangan bulat, bukan bilangan yang ada pada di antara dua titik gitu. Ini kan bulat 24, 25, 26. Terus frekuensinya juga bulat gitu. 5, 10, 22, 33 gitu kan bulat. Maka itu menggunakan distribusi probabilitas diskrit. Kalau kontinu itu dia variabelnya itu bisa berupa bilangan pecahan gitu. Jadi seperti itu gitu. Misalnya kan kayak usia orang. Itu usia orang kan ada 5,5 tahun, 2 tahun 8 bulan itu seperti itu. Nah, lalu distribusi ini ya untuk bentuk ini adalah dapat dikerjakan dengan distribusi binomial. Jadi kalau diskrit itu sendiri kan terbagi menjadi dua, binomial dan Poisson. Cirinya yang paling utama itu kalau Poisson itu untuk data-data dengan populasi yang besar. Misalkan itu populasinya sampai 1.000, 2.000 gitu ya. Misalkan produksi suatu barang di biasanya contoh soalnya seperti itu ya, produksi suatu barang di pabrik itu sampai 2.000 dan lain sebagainya. Kalau ini kan hanya 180 dan kecil ya, maka ini bisa diselesaikan dengan distribusi binomial. Fungsi umumnya itu adalah ini. Jadi peluang kejadian X itu adalah banyaknya ulang kejadian faktorial dibagi banyaknya ulang kejadian dikurangi banyaknya keberhasilan faktorial dikali banyaknya keberhasilan faktorial dikali peluang kejadian keberhasilannya dipangkatkan banyaknya keberhasilan dalam peubah acak dikali Q itu peluang kegagalan dipangkat N banyaknya ulang kejadian dikurangi banyaknya keberhasilan. Ini seperti ini ya. Lalu yang kedua itu kita disuruh menggambarkan grafiknya. Nah ini. Untuk menggambarkan grafik, jadi grafiknya itu adalah temperatur X peluang. Temperatur X peluang, jadi variabelnya versus peluangnya gitu. Maka kita harus mengetahui peluang masing-masingnya dulu. Jadi kita hitung dulu di sini. Peluangnya ya gampang, tinggal kalau kita mau tahu peluang temperatur 24 derajat itu ya berarti 5 frekuensinya ini 5 per jumlah datanya 180. Maka peluangnya 0,08. Nah, karena ini binomial, maka peluang kejadian yang diharapkan kita masukkan ke rumus ini. Jadi N-nya berapa? Yang diharapkan itu 1 per N min X, banyaknya ulang kejadiannya 1, banyaknya keberhasilannya
1. Kenapa 1? Karena kita kalau binomial itu meramalkan apa yang akan terjadi, maka ya ulang kejadiannya ya 1 gitu loh. Terus dikali peluang keberhasilannya dipangkatkan 1, lalu dikali ini peluang gagalnya. Jadi kalau peluang gagal ya tinggal 1 dikurangi 0,028. Jadi hasilnya ini dipangkatkan n min x-nya 0. Maka hasilnya 0,028. Jadi ini sama seperti peluang masing-masing suhu. Karena ulang kejadiannya hanya 1. Jadi sebenarnya soal ini tuh tricky ya teman-teman. Di sini kita disuruh membentuk distribusi probabilitas diskrit. Di mana diskrit itu ada 2, binomial atau Poisson. Binomial itu seperti ini fungsinya, dan Poisson itu ada ya. Maksudnya ya ini kayak agak ribet gitu. Cuma pada saat kita masukkan angkanya, itu ya hasilnya akan sama seperti peluang masing-masing gitu. Jadi sebenarnya ini bisa diselesaikan dengan ya ini, peluang sederhana seperti ini, penyelesaian sederhana. Maka temperatur versus peluang ini kan kita plot ya. Jadi temperatur 24 ini peluangnya 0,028, peluang 25 ini 0,056 dan macam-macam. Jadi grafik ini nanti akan sama dengan grafik kalau kita buat temperatur versus frekuensi. Kalau ininya peluangnya kita ubah menjadi frekuensi, itu nanti bentuk grafiknya akan sama. Ya. Misalkan 5, sini 5, 10, bener ya naik. Terus 22 naik lagi. Terus 33 bener naik. Terus 38 naik. Terus 30 turun, bener ya. Jadi terus 25 turun lagi. 13 turun lagi dan 4 turun lagi. Jadi ini grafiknya sama. Grafiknya akan sama dengan temperatur versus frekuensi. Karena yaitu ulang kejadiannya hanya 1. Jadi distribusi probabilitas itu meramalkan yang akan terjadi. Yang akan terjadi ya berarti ulang kejadiannya 1 gitu loh. Gitu. Terus yang B, probabilitas terjadinya temperatur air antara 27 sampai 30 derajat. Maka untuk mencapai itu adalah tinggal kita jumlah peluang di antara 27 sampai 30, yaitu peluang 28 derajat dan peluang 29 di antara. Maka tinggal 0,211 ditambah 0,167. Maka demikian. Lalu yang C, probabilitas terjadinya temperatur air kurang dari 27 derajat. Maka kurang dari 27 derajat berarti peluangnya 24, peluangnya 25, peluangnya 26. Nah, ini seperti ini. Yang D, probabilitas terjadinya temperatur air lebih dari 30. Kalau lebih dari 30, berarti peluang 31 dan peluang 32 dijumlahkan saja. Sederhana ya. Lalu yang E terakhir itu hitunglah rata-rata dan varian data tersebut. Rata-ratanya gampang. Tinggal temperaturnya dikalikan frekuensi, sigma temperatur. Jadi intinya sigma temperatur dikalikan frekuensi dibagi jumlah data. Maka rata-rata adalah 28,044 derajat Celcius. Untuk variannya itu adalah sigma dari frekuensi dikalikan nilai tengah dikurangi rata-rata dipangkatkan 2 dibagi n-1. n-1 itu berapa? 179 ya. Terus maka hasilnya variannya adalah 3,361 gitu. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar menyelesaikan ujian tengah semester untuk mata kuliah probabilitas, statistika dan probabilitas. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.